Itu kalau mahasiswa itu selesai kuliah atau sebagainya, mereka bisa tiduran di masjid, kemudian wifi-an di situ kan disediakan wifi Benar, itu Mas. Ya, tidur-tidur istirahat gitu kan. Kami tidak melarang gitu. Silakan asal jangan mengotori atau jangan memberikan keributan gitu. Masjid kampus kan skalanya nasional gitu kan, sehingga harus memberikan pengaruh yang juga lebih besar gitu ke depan. Dan saya harap pengurus masjid juga bisa saling bekerja sama antar pihak lain, antar lembaga lain atau lembaga-lembaga yang memang itu mendorong masjid untuk terus berkembang, terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cermat Cerita Masjid, tempat ngobrol santai mengenai dunia kemasjidan dan juga tempat di mana masjid kita jadikan sebagai pusat peradaban umat. Oke, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmatnya, rahmatnya dan juga keberkahannya. Pada hari ini kita kembali lagi di Cermat Cerita Masjid yang mudah-mudahan Allah senantiasa kita mudahkan dan istiqomahkan untuk terus belajar kepada narasumber-narasumber yang keren, pada narasumber yang penuh inspirasi dengan insight-insight yang luar biasa. Dan pada hari ini saya tidak sendiri teman-teman semua dari pemirsa Sentra Masjid. Di sini saya ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Beliau memulai aktivis kemasjidan, aktivis sebagai mahasiswa juga, dan juga bagaimana memakmurkan masjid di kampus-kampus. Nah, oke, langsung saja di sini narasumber kita yang sangat keren dari Bapak Iskandar sebagai Badan Pelaksana Harian di Masjid Al-Wasi'i di Unila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak sih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Masya Allah, ini luar biasa pada hari ini ya. Tentang kita akan bakal ngobrol tentang kemasjidan, menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat. Jadi tema kita ini tentang cermat Pak. Cerita masjid. Oke, siap. Cerita masjid yang ngomong tentang kemasjidan, karena yang kita tahu bagaimana masjid ini udah banyak nih Pak yang salah fungsionalnya masjid hanya tempat peribadatan. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam ke sana Pak, kita perkenalan dulu ya supaya teman-teman juga tahu nih Bapak ini di Masjid Al-Wasi'i ini sebagai apa nantinya, supaya kita lebih dalam pengenalannya. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak pada Bapak Iskandar. Oke, baik. Terima kasih Mas sebelumnya. Baik, saya Iskandar di Masjid Al-Wasi'i sebagai Badan Pelaksana Harian Masjid Al-Wasi'i Universitas Lampung. Jadi Badan Pelaksana Harian itu di bawah SK dari pengurus masjid. Untuk hierarki strukturalnya, penanggung jawabnya itu dari jajaran rektorat. Di bawah jajaran rektorat itu ada pengurus masjid. Nah, di bawah pengurus masjid baru ada Badan Pelaksana Harian Masjid, yaitu BPH. Nah, di badan BPH sendiri itu ada ketua BPH-nya, kemudian ada sekretaris juga, bendahara, dan bidang-bidang yang itu mewakili dari kepengurusan masjid seperti perlengkapan, K4, dan lain sebagainya. Di bidang-bidang itu kami bertanggung jawab kepada pengurus masjid. Misalnya sekretaris BPH, maka dia akan bertanggung jawab kepada sekretaris masjid yang dipengurus. Dan itu ada SK-nya dari rektorat, karena memang masjid kampus itu diwadahi langsung oleh kampus. Di Unila sendiri, masjid kampus itu sebagai laboratorium pendidikan karakter ya. Jadi dia memang di bawah naungan kampus gitu. Saya terjun ke dunia masjid sendiri itu dari 2020, September 2020, tepatnya 28 September 2020. Udah hampir 5 tahun ya? 5 tahun. Itu dari saya S1 sebenarnya. Saya merantau ke Bandar Lampung dari Tanggamus, kemudian ke Bandar Lampung kuliah sambil jadi marbot. Waktu itu memang ada open recruitment untuk seleksinya. Sebelumnya ketika di 2020 masuk ke Masjid Al-Wasi'i itu sebagai mahasiswa Pak? Iya, mahasiswa S1. Boleh sebagai jurusan apa dong Pak? Jurusan pendidikan sejarah. S1 pendidikan sejarah Universitas Lampung. Iya benar. Itu dari awal masuk ke Unila, masuk di pengurusan Masjid Al-Wasi'i dulu Pak? Iya benar. Jadi waktu awal masuk kita ada opreknya, kami diseleksi, tes wawancara. Iya, ada tes wawancaranya, azan dan imam. Mohon maaf, azan dan mengaji. Iya. Jadi ada seleksi. Wawancaranya itu 2 jam waktu itu Mas. Saya waktu itu bersama pengurus, dosennya dari hukum, kemudian dari ekonomi.
kemudian dari MKU juga, mata kuliah pendidikan agama Islam, dosen MKU. Itu mereka menyeleksi kami. Alhamdulillah saya lolos. Waktu itu kadernya dari 20 dari Bandar Lampung, 5 orang dari luar Pulau Jawa. Tapi karena dia COVID saat itu sehingga Ada pembatasan ya? iya, jadi yang Bandar Lampung saja yang diambil yang 20 orang. Dari 20 itu hanya diambil 6. Itu sebelum ketika mendaftar jadi pengurus di Alwasi Universitas Lampung, itu udah semester berapa, Pak? Itu baru masuk kuliah, Mas. Masih maba tuh, Pak ya? Masih maba. Persyaratan opreknya itu memang harus mahasiswa Unila, kemudian harus mahasiswa semester 1 sampai 3. Benar. Jadi yang dicari mahasiswa masih baru gitu, Pak ya? Baru dan Iya. maksimal semester 3. Maksimal semester 3. Masya Allah. Ini menarik nih, Pak, dari maba semangatnya untuk aktivis kemahjidan udah mulai dipupuk ya, Pak. Mungkin dari semangat kemahjidan di maba ini, itu ada rencana emang untuk daftar situ, infonya dari mana dulu, Pak? Infonya waktu itu kan memang saya mencari-cari tempat tinggal untuk saya tinggal di kampus itu bagaimana supaya tidak membebani kedua orang tua saya. Karena pada awalnya memang waktu saya kelas 12 SMA itu, Mas, orang tua saya itu menghendaki saya kerja ya. Cuman saya nekat ingin kuliah gitu kan. Alhamdulillah karena waktu itu kan ada beasiswa KIP kuliah nih. Iya, benar, waktu itu saya daftar, alhamdulillah lolos. Kemudian saya cari-cari info. Ada yang menyebarkan pamfletnya waktu itu. Jadi kalau kita follow IG Alwasi itu memang setiap tahun dia ada open recruitment-nya. Setiap semester ganjil tahun ajaran baru. Itu untuk oprek Alwasi untuk BPH-nya. Untuk BPH-nya, Iya. Oh, berarti ada periodisasinya, Ada, ya. Berapa tahun sekali atau berapa semester, Pak? Setiap ada oprek maba, itu setiap 1 kali kepengurusan. 1 kali pengurusannya periodenya berapa, Pak? 1 berapa kali. bulan? 1 tahun itu, Pak? Iya, 1 tahun. Oh, 1 berarti kali. setiap 1 periode itu 1 tahun itu Ada baru open oprek. recruitment Iya, lagi untuk BPH itu, Pak? Oh, insyaallah. Dan sekarang masih di BPH itu, Pak? Iya, masih, Mas. Seharusnya kalau dari SK kan ada fakta integritas, itu kami semester 8 itu udah selesai karena fakta integritas itu 4 tahun ya, 4 semester untuk S1. Cuman karena pengurus masjid meminta saya untuk terus mengajarkan adik-adiknya di situ, jadi saya lanjut sampai 2 dan sekarang. Masya Allah, luar biasa, Pak ya. Semangat memupuk aktivis kemahjidannya udah dimulai saya dari tetap di masjid. masih S2, masih tetap di masjid, Pak? Alhamdulillah. Jadi gimana, Masih Pak? diamanahkan oleh Masih pengurus dimanahkan di masjid, Pak? Iya. Masya Allah, ini semangatnya luar biasa buat teman-teman juga, Pak. Iya. Tentang kemahjidannya, Pak. Berarti emang sudah dipupuk dari semangat awal maba, gitu ya. Maba. Mungkin dari awal mengulik kemahjidan tentang aktivis masjid, Pak ya. Iya. Terutama kita kan masih Gen Z, Iya, benar. tentang Gen Z ini tentang kepemudaan gitu ya. Hmm. Bagaimana pemudaan kadang kita tuh sulit lah untuk senantiasa memfungsikan masjid ini untuk tempat ibadah. Iya, Atau bahkan pemuda-pemuda sekarang kan mikirnya masjid ini tempat ibadah aja gitu, Pak. Dan ternyata di Unila di Alwasi ini lebih distrukturkan Terprogram, ya. struktur, ya, Mas. Ada program-program kemajidannya, Pak ya. Ada. Untuk di Masjid Alwasi sendiri program kemajidannya rutinannya seperti apa kalau di sana, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi kan kami kan lembaga BPHD, Badan Pelaksana Harian. Setiap 1 periode kepengurusan itu kami harus buat program kerja. Jadi program kerja itu nanti disosialisasikan ke pengurus. Nanti pengurus yang ACC atau yang menandatangani. Tapi di situ memang harus diketahui oleh rektor ya. Kemudian oleh pengurus masjidnya, ketua masjid atau ketua takmir, kemudian ketua BPH dan yang lain sebagainya bidang-bidangnya. Nah, untuk program WASI sendiri kan dia ada program mingguan, kemudian ada program bulanan, tahunan, dan ada itu untuk harian kan sholat 5 waktu, kemudian untuk mingguan itu sholat Jumat, kemudian untuk bulanan itu peringatan hari besar keagamaan bisa ada. Ini sebentar lagi ada perayaan Maulid Nabi Muhammad, kami menyelenggarakan juga. Iya, di Masjid Alwasi ini. Iya, biasanya mengundang dosen-dosen dari MKU, kemudian dari mahasiswa LDK Lembaga Dakwah Kampus Unila, kemudian dari organisasi eksternal UKM dan eksternal internal yang bernaung fokusnya kepada dakwah tentang Islam itu juga. Kemudian bahkan kepala desanya, kemudian RT setempat juga kami undang. Oh, dari kepengurusan pemerintahan desa itu diundang juga, Pak? Juga ya, karena memang mengakui Masjid Alwasi itu masih bagian dari Kelurahan Gedung Mendang gitu. Iya. Keren-keren dulu sampai jadi semua hal terkait untuk itu ya. bisa kerjasama semua, Pak. Diundang semua. Luar biasa.
Untuk ini Pak, kalau misalkan di masjid ini kan kalau untuk di kampus Pak ya. Iya benar. Paling kalau di masjid kampus tuh biasanya kan banyak kegiatan-kegiatan di masjid tuh. Iya benar. Salah satunya tadi itu Pak, LDK tuh Pak. Iya benar. Kalau di Unila itu apa? Birohmah Pak ya? Iya. Birohmah. Ada biro. Kerjasama juga itu dengan jadi ada kerjasama antara keterkaitan masjid dengan UKM Birohmah itu enggak Pak? ada. Dulu mereka itu sering ikut kegiatan kerja bakti dengan kami. oke. Atau kalau ada hari raya Idul Adha Kurban, biasanya kan kami dari menyediakan tempat untuk UKM itu berkurban di masjid. Jadi kami yang memfasilitasi. Ada program untuk berkurban Iya. juga Pak? Dari kami memfasilitasi, nanti dari UKM itu memberikan binatang ternaknya ke kami yang mengurusi, nanti kami beri sebagian untuk pengkurban juga gitu Mas. Masya Allah, biasa Pak ya. Iya. Jadi semua bisa terfasilitasi di wadah Masjid Al-Wasi'i. Benar. Itu semua UKM bisa untuk kegiatan situ Pak? Bisa. Wah luar biasa. Asal ada peminjaman surat. Oh ada surat Jadi juga ada Pak ya? surat Iya. masuk, rondon, cap stempel jelas. Nanti kami cek dulu, terus kami ajukan ke pengurus khususnya sekretaris. Kalau di ACC baru kami balas suratnya boleh. Tapi biasanya untuk peminjaman tempat alat itu diperbolehkan. Diperbolehkan untuk situ Pak, untuk kegiatan Pak ya? Iya, asal Asalkan kegiatannya lebih- jelas. Iya, produktif Pak ya? Iya, benar. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Pak, tadi tentang LDK, kita bicara LDK, tentang juga bagaimana Masjid Al-Wasi'i ini dijadikan tempat untuk pendidikan karakter. Iya, Pak. benar. Mungkin dari Pak Iskandar, apa sih Pak maksud dari pendidikan karakter yang ditanamkan di Masjid Al-Wasi'i di iya. Universitas Lampung ini Pak? Memang itu slogan untuk masjid ya. Jadi dia slogannya Laboratorium Pendidikan Karakter. Jadi laboratorium pendidikan karakter itu di mana masjid itu tidak hanya sebagai pusat dari pendidikan keagama Islam, tapi dia juga untuk mengembangkan karakter khususnya pada generasi muda. Karena kan di lingkup kampus, kita tahu kan banyak latar belakang generasi muda ini yang bisa mempengaruhi lingkungannya, baik lingkungan teman permainannya, kemudian lingkungan kuliahnya, lingkungan keluarganya, itu kan sangat berdampak kesehariannya terhadap perilaku dan sifatnya. Jadi fungsi masjid itu tidak hanya sebagai menekankan pada kaidah agama Islam, tapi juga untuk membentuk karakter dengan fokus pembuatan laboratorium. Jadi kami itu kerjasama dengan PMMKU, Pusat Manajemen Mata Kuliah Umum. Itu kantornya direktorat. Jadi mereka tuh dosen-dosen pendidikan agama Islam, kemudian dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahkan dosen yang agama Kristen, Hindu, dan Buddha itu juga bergabung. Mereka menggunakan masjid itu kan ada labnya, lab karakter ini semacam kayak ruang kelas, seperti ruang kelas. Cuman itu difungsikan untuk mata kuliah umum tersebut gitu Mas. Tapi ada satu tema kajian yang itu bisa dipakai untuk semua, itu kajian kebangsaan namanya. Jadi itu diadakan setiap 1 tahun sekali. Biasanya kalau ada maba masuk, jadi mereka ada kajian itu. Kajian itu nanti semua agama itu kan menyatu di situ. Terus berarti kajian itu bukan hanya untuk misalkan maaf kayak maba ya, misalnya mahasiswa untuk mahasiswa yang Islam Pak. Bukan, tapi lebih semua agama, lebih moderat Pak. Iya. Oh, siap, oke. Jadi itu kajian kebangsaan fokusnya untuk semua, untuk penanaman karakter. Karakter. Iya. Mungkin penanaman karakternya lebih ke ke moderasi beragama, moderasi beragama, kemudian penanaman nilai Pancasila. Lebih kepada mata kuliah umum pendidikan Pancasila, kemudian dan kaitan dengan agama Islam juga ada itu Mas. Kalau ustadznya biasanya kami ngambil dari Basnas, kemudian dari dari dosen MKU, pengisi. Oke Pak. Tapi difungsikan juga untuk tempat kuliah, untuk khususnya mata kuliah umum. Karena kalau ruang kelas mereka ini penuh gitu kan, di masjid bisa difungsikan. Bisa ya. Kemudian biasanya untuk kegiatan-kegiatan ya, ibaratnya ada kegiatan hari besar keagamaan, dosen MKU itu menginstruksikan mahasiswanya untuk hadir di kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal mata kuliah dia. Jadi lebih ramai gitu kan. Gitu. Jadi semuanya bisa bersama juga Pak. Nanti mereka biasanya diberi tugas mencatat atau memperhatikan penjelasan ustadznya gitu, suruh meresum atau membuat makalah gitu sistemnya. Sistem untuk program perencanaan dari MK luar biasa. Kalau untuk ini Pak, terkait hal yang laboratorium pendidikan karakter ini Pak ya? Iya, laboratorium. Biasanya kan kita lihat dari ini juga Pak ya, kurikulumnya nih Pak. Itu ada nggak Pak kurikulum dari Masjid Al-Wasi'i-nya untuk program-program kegiatan di Masjid Al-Wasi'i Pak ya? Iya. Di Masjid Al-Wasi'i gitu. Kalau untuk kurikulumnya itu belum ada Mas, itu hanya sebagai bagian dari kegiatan program masjid. Cuman kalau dia basicnya laboratorium, memang harus ada pengembangan karakter di situ.
fokusnya kajian kebangsaan ini memang dimulai dari tahun lalu 2023 malah. Belum lama ini, Pak, iya, ya? belum lama karena memang konsep pembangunannya mengusung itu. Karena pembangunan sebelumnya itu kan konsep masjid itu epicentrum of green campus. Wow, keren banget. Jadi setelah yang baru ini model ganti lagi loh Iya, buat betul. pendidikan karakter. Green karakter Gitu, sentrum iya. Green Oh Campus. iya, Wah, epicentrum kampus hijau gitu. Mungkin lebih fokus ke agamaan kalau tahun lalu kan. Kalau tahun ini memang harus mengambil semua segmen karena itu kan bisa berpengaruh pada generasi mudanya. Benar, Pak. Gitu kan. Karena di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu salah satunya adalah menjadikan mahasiswa yang beradab Beradab. untuk menjadi mahasiswa yang benar-benar itu kritis nantinya, Iya, Pak, ya. benar. Luar biasa nih di program-program Masjid Al-Wasiyah, Pak. Iya, alhamdulillah. Kalau untuk Bapak sendiri, Pak, untuk BPH. apa gitu? BPH, Pak, ya, Hmm. apa sih, Pak, yang mendorong Bapak untuk ikut serta memakmurkan masjid, Pak? Mulai dari masjid, itu apa sih, Pak, yang mendorong semangat Bapak untuk Oke. memakmurkan masjid? Kalau dari pengalaman saya sendiri ya Mas ya. Terus memang saya awal masuk di Masjid Al-Wasi itu kan kami memang sudah di kader gitu ya, dibina oleh kakak tingkat kami, kemudian oleh teman-teman, kemudian saya juga sebelum masuk situ bertanya-tanya kan Masjid Al-Wasi seperti apa, kan bisa kita browsing, bisa Iya, kita benar. lihat Kita gitu review kan, juga, Pak, ya? di internet, ya. Jadi saya cari-cari itu di IG-nya, kemudian saya cari di internet, ada memang masjid itu. Ada BPH-nya, Badan Pelaksana Harian. Terus saya tanya apa bedanya BPH ini dengan marbot, kata Iya, saya kan benar, begitu itu. Benar, Kan bertanya-tanya itu kan. Ternyata kalau BPH ini dia ada di lingkup struktural kampus, kemudian masjidnya itu tidak hanya agendanya fokus kepada peringatan hari besar ternyata ya. Kalau ada kegiatan, dia tidak hanya fokus pada kegiatan kemahasiswaan, tapi juga membangun dari marbotnya sendiri juga dibina gitu. Oh, oke. Ya, Oke. jadi kami itu di situ juga selain kami tugas utama marbot kan mengajar, jadi imam dan azan gitu kan. Benar, Pak. Tapi di Masjid Al-Wasi kita juga dilatih untuk memanajemen kegiatan, Oh, oke. gitu. Jadi diperdayakan iya, juga, Pak, ya? benar, memanajemen kegiatan, kemudian bernegosiasi, menyebarkan undangan kepimpinan, menyebarkan proposal untuk kegiatan, menyebarkan brosur. Kemudian kami pagi juga itu setelah sholat subuh juga ada kegiatan mengaji bersama kan, kultum gitu kan. Setelah itu baru kami piket gitu kan. Ya. Sama-sama bareng-bareng. Iya, piket. Kemudian ada bidang dana dan usahanya juga, bidang dana dan usaha di masjid tersebut yang dikelola. Dan kami juga membantu di situ untuk bidang dana dan usahanya untuk mengelola kantin. Kemudian kenapa saya tertarik gitu kan? Yaitu karena pengembangan untuk diri sendirinya itu baik di situ kan, kemudian luas, kemudian kita bisa belajar lebih dari satu hal yang memang kita punya. Dan ternyata masjid itu bukannya tempat pendidikan untuk keagamaan ternyata, tapi untuk pengembangan potensi diri juga ada. Benar. Oleh karena itu saya tertarik dari membaca-baca Instagram dan webnya. Dari diri saya sendiri, memang pada awalnya itu tuntutan kuliah ya, saya harus mencari tempat tinggal, saya harus tidak membebani orang tua saya gitu Mas ya. Jadi saya cari. Memang pada saat itu ada Rusun Unila. Rusun Unila itu murah dia. Oh, itu seperti asrama, ya? Seperti asrama rumah ya? susun, cuman dia itu lebih murah daripada kita ke kosan di Unila itu. Saya ingin masuk di situ pada awalnya. Tapi karena melihat open recruitment seleksi BPH di WSI, jadi saya tertarik ikut itu Mas. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Berarti untuk BPH ini, mohon maaf ya, kayak Iya. untuk BPH ini Badan Pengurus Harian, Pak, ya? Pelaksana. Oh, Pelaksana Harian, Pak, ya? Itu kan sedia per tahun sekali, Pak, ya? Iya, opreknya. Open recruitment. Itu ada bisarannya enggak, Pak, untuk BPH-nya itu, Pak? Dari pengurus masjid, Pak? Bisa Bisa itu kayak untuk kepala tuh. gaji, Pak? Oh, Gaji gaji, besar, mohon kalau maaf. bukan Oke. bahasa besar, Pak. Oke, mohon maaf. Untuk gaji sebenarnya kami tidak ada Mas, cuman kami diberi fasilitas ya, tempat tinggal, kemudian uang makan tiap bulan itu diberi, kemudian fasilitas biasa seperti wifi, kemudian tempat tidur, lemari, kasur gitu. Berarti ada tempat untuk asrama juga, Pak, untuk Ada, BPH iya. dan memakai mabus? Ada, ada. oke, Dapurnya keren. juga ada. Ada Mas. juga, Pak? Ada, iya. Itu di ruangan ke masjidnya atau ada di masjidnya. Kalau dulu memang ada ruangan khusus kantor BPH, sekretaris, kemudian TPA untuk kami mengajar, kemudian lajis, kemuslimahan, sama ruang ruang kemusliman, ruang lajis itu bidang-bidang di bawah masjid.
Jadi yang mengelola memang kami. Di BPH-nya Pak ya? Iya, dulu memang ada sekretaris BPH itu ada ruangan sendiri. Kalau sekarang dia sudah menyatu dengan masjid yang baru ini. Dari bidang lazis ya Pak? Lazisnya itu, ini kan masjid kan biasanya ada ini juga Pak ya? Program lazisnya ya Pak ya? Iya. Zakat, infak, dan sedekahnya. Itu pengelolaan zakat, infak, dan sedekahnya itu gimana Itu Pak, di ada Masjid Al-Wasi pengurus ini? sendiri Mas kalau untuk bidang lazis. Jadi kalau BPH tidak mengurus itu karena memang ada setiap pengurus ini kan di bidang-bidang sendiri Oke, kan. benar, Jadi benar. kami kurang tahu kalau untuk lazisnya itu kan. Lazis Pak ya? Iya. Karena kan kalau Karena memang fokus kami ke pelayanan pelayanan masjid. Oh, masjid. Iya. Jadi service pengurus excellent Pak ya? Oh. Service excellent. Iya, kalau Tapi BPH benar, ke Pak. pelayanan masjid. Pelayanan masjid, Iya. Pak ya? Kalau untuk lazisnya itu ada pengurus lagi. Person lain. Iya. Bapak setuju nggak Pak kalau misalkan pelayanan masjid itu Pak? Jika kita menjadi pelayan masjid itu ya, mau nggak mau itu pasti kan untuk melayani umat Pak ya. Iya benar. Mas. Umat masjid, jamaah dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau kita lihat ini ketika pelayanan di masjid ini kurang gitu Pak ya, kurang excellent Pasti. service ya Pak ya. Pasti kalau jemaah itu Iya, kurang excellent kadang service. komplain atau Benar, marah itu karena ada kan pasti. menyamankan masjidnya. Kalau kami ini di center masjid ada slogannya menyamankan masjid Pak. Iya. Menyampaikan masjid untuk misalkan karpetnya, dasi karpetnya, Iya. ruangannya, Iya, wanginya gitu, benar. ataupun dengan kebersihannya gitu. Iya benar. Karena kalau misalkan kita kan jamaah kan agak riskan untuk Risih, masjid iya, kan. kalau Karena membuat kotor jamaah atau untuk bau bersemangat. atau sebagainya, benar bukan tuh, kamar Pak. mandi kotor juga Benar. mereka komplain gitu. Itu untuk service excellent-nya di Masjid Al-Wasi ini seperti apa Pak? Pelayanannya Pak? mohon. Ini menarik nih Pak. Siap lah itu Mas. Jadi kalau untuk pelayanan perlengkapan sebagainya itu memang kami kan dari BP-nya ada bidang sendiri Mas ya. Ada bidang perlengkapan, ada bidang K4, kemudian bendahara, sekretaris dan ketuanya. Jadi setiap pagi kami sebelum kumpul subuh, setelah sholat subuh, itu kan kami kultum. Setelah kultum untuk jemaah itu baru kami mengaji bersama. Buat lingkaran kami mengaji bersama, bergantian. Kemudian kami evaluasi kegiatan untuk hari itu. Apakah ada keluhan dari jemaah atau ada masalah yang berkaitan dengan alat masjid dan sebagainya, itu kami diskusi di situ. Setelah itu nanti dicatat oleh bidang perlengkapan. Dicatat Evaluasi apa aja ya? yang rusak, Benar-benar, iya Pak. dicatat. Misal ada lampu yang mati nih dicatat oleh bidang perlengkapannya, keren, berapa Pak. mati yang lampu mati. Nanti setelah dicatat itu nanti diajukan ke pengurus bendahara. Ini harus dibeli. Lalu dia nanti yang menghubungi bagian teknis untuk perbaikan. Tapi kalau untuk belanja itu ada lagi bidangnya lagi, Pak, ya? keempat ya, ada lagi PJBPH Iya. yang keempat. Jadi dia membuat list belanja setiap bulan. List belanja setiap bulan ini tidak diajukan ke pengurus. Jadi perbelanjaan itu tiap bulan sebenarnya. Nanti kalau dari sentra masjid mungkin mau atau ingin bekerja sama untuk kebersihan tersebut, mungkin nanti bisa koordinasi ke keempatnya. Oh, gitu, bisa, Mas. Pak. Ya. Kita kebetulan ada program itu, Pak. Iya. Itu sangat bagus malah Mas. Kalau kami memang sudah ada mitra gitu, jadi kami enak gitu Bisa, kan Pak. koordinasinya. Karena biasanya memang belanja untuk keempat itu sangat jauh di lote kadang Di center masjid tersedia Pak? sangat bagus kalau memang ini Mas. Gitu. Jadi Iya. memang ada bidang sendiri. Kalau ada keluhan jamaah itu disampaikan pas kumpul subuh itu Mas. Oke, untuk itu seluruh BPH dan pengurus Seluruh personalnya, Pak, BPH, ya? Oke. pengurus tidak ada karena Oh, itu BPH iya. saja. BPH, Pak, ya? Iya semua internal BPH. Internal termasuk internal. Luar biasa dia nanti pengelolaan Iya, masjid ya, Pak? manajemennya memang Oh, ada. keren Mas. ini. Iya. Kalau untuk Bapak sendiri Pak, kan sebagai BPH Pak, ya? Iya benar. Itu kan pasti kalau di kampus, apalagi kalau masjid kampus Pak ya, Iya benar. di Unila itu Pak, banyaknya anak muda itu. Untuk mendorong anak mudanya itu mahasiswa ya, Berkontribusi ya. berkontribusi di Masjid Al-Wasi itu untuk meramaikannya itu. Oh. Makanya dengan program-program ya. Ada, Pasti ya, kan benar, dari benar. BPS sendiri ada Benar program sekali, sendiri bisa. untuk memakmur masjidnya. Caranya Bapak dan pengurus-pengurus lainnya BPH lainnya itu ngajak mahasiswa itu gimana tuh Pak? Strateginya Pak untuk meramaikan Oke, masjid itu Pak? Baik, terima kasih Mas. Oke, cara dan strategi. Tadi yang pertama kan sudah disampaikan. Nah, kami kerjasama dengan BPMKU tadi, PMMKU, Pusat Manajemen Mata Kuliah Umum di mahasiswanya. Kemudian kalau kami ada kegiatan PHB ini, sebentar lagi ada Maulid nih. Iya, Maulid. Jadi kami itu mengundang lewat undangan ke UKM-UKM. Seluruh UKM Pak ya? Ya, mengajak setiap UKM itu untuk hadir, perwakilan minimal 2-3 orang untuk hadir di kegiatan kami. Di situ mereka diberikan masukan, arahan, insight, kemudian materi terkait kegiatan tersebut. Nanti
insight ke kaminya apa? Mereka nanti kalau ada kegiatan yang memerlukan ruangan, kami menyediakan gitu. Jadi ada Dengan feedback catatan, juga ya, iya, sama dengan lah catatan teman-teman. harus ada surat dan rundown yang jelas. Bahkan kalau ada peminjaman alat atau barang, itu boleh ke Masjid Al-Wasi'i untuk peminjaman. Keren. Tapi harus ada surat Surat yang juga, Pak, ya? resmi ya. Karena untuk laporan kami kan gitu. Jadi ada kerjasama, ada feedback gitu kan. Kalau kami ada kegiatan kami undang, nanti mereka tahu. Kemudian ada juga dulu ada pamflet danus untuk peminjaman alat inventaris barang. Biasanya kan kalau UKM itu perlu sound system, Nah, kemudian sistem. toa. Banyak UKM, Pak, ya? Iya, kemudian toa, Segala kemudian macam. ambal dan segala macam masjid menyediakan. Jadi kami promosikan ke UKM-UKM. Jadi mereka ada ini ya, ada perasaan untuk kerjasama Bener, gitu bener, kan Pak. dengan Jadi harus ada masjid. kerjasama juga Bahwa ya. masjid ini fungsinya banyak gitu. Jadi harus ada ini juga kan kerjasama, harus ada apa ya, saling membantu satu sama lain, saling bekerja sama untuk kegiatan dan sebagainya gitu. Jadi kami mengajak untuk bersama-sama saling membantu gitu. Kemudian selain itu juga biasanya kalau ada event-event yang berkaitan dengan Kemasjidan atau kunjungan Pak, ya, dari kunjungan. luar. Biasanya LDK Birohma itu kadang ada kunjungan dari luar. Mereka itu peserta atau panitia itu ada yang ingin menginap gitu ya, tapi kemalaman gitu. Iya. Jadi mereka menghubungi petugas masjid BPH-nya sebagian. Mereka bisa tinggal di masjid itu sementara. Bisa, Pak, Iya ya? bisa. Dengan batas 3 hari biasanya 3 hari, Mas. Pak. Iya. Lebih dari itu kami tidak mengizinkan. Bisa 3 hari. Karena sesuai prosedur Iya. SOP, Pak, ya? Bener, Pak. KTP-nya kami ini Bener, juga bener, Pak. kami simpan untuk ini, administrasi gitu Mas. Karena- Jadi memang harus ada ya Administrasi juga, Pak. saling Administrasi. kerjasama, kemudian saling beritahu, kemudian promosi juga, kemudian ada kerjasamanya antara MKU, UKM, dan kalau kami ada kegiatan kami harus mengundang mereka gitu Mas. Kalau dari ini, Pak, itu kan dari BPH sendiri, Pak, ya, Iya. strateginya. Mungkin ada tantangan sendiri nggak, Pak, ketika menjalankan strategi itu, Pak? Karena kan Bapak sebagai mungkin perintis, Pak, ya. Benar Mas. Dari 2020 pas Covid itu mungkin lebih sulit, Pak, ya. Mas, iya. Karena kan terbatas juga ya dengan kita dulu zaman di lockdown dan terbatas untuk kerumunan segala macam, mobilisasi dibatasi gitu. Itu ada perkembangan ataupun yang berubah nggak, Pak, dari tantangannya yang mungkin dari awal Covid itu sampai saat ini, Pak, untuk caranya program-program itu lebih masif dan produktif kepada mahasiswa untuk ikut kegiatan itu di Masjid Iya. Al-Wasi'i. Oh iya Mas, terima kasih. Pada awal-awal sih waktu Covid itu memang belum ada untuk kegiatan UKM itu Mas. Karena kalau untuk tantangan sendiri di WASI itu kan ada tantangan lingkungannya, kemudian tantangan sistem ya. Gimana sistemnya berjalan itu kan harus sesuai dengan prosedur pimpinan universitas tentunya kan. Kami tidak bisa menyalahi itu. Karena kalau kami ingin kegiatan maka kami harus mengajukan terlebih dahulu. Ini kalau udah di ACC baru berjalan. Kalau itu tidak di ACC maka tidak terlaksana. Itu untuk tantangan sistemnya. Namun kalau untuk lingkungan, untuk mahasiswa kan pasti punya latar belakang berbeda-beda ya Mas ya. Jadi kami juga harus memiliki strategi yang kami juga harus berpikir gitu. Bagaimana supaya mahasiswa itu mau atau ikut kegiatan di masjid. Ya salah satunya itu membawa UKM gitu kan. Nah untuk perubahan sendiri, memang pada saat COVID sampai saat ini banyak sekali perubahan yang kami rasakan gitu ya Mas ya. Karena di Covid mobilisasi dibatasi, Pak. Iya benar. Bahkan di masjid itu kan sapnya dipisah-pisah gitu kan, dikasih jarak gitu kan. Itu kami kasih tempelan itu di setiap sapnya. Terus sholat Jumat juga biasanya kan kami pakai termogan dan pakai blower itu. Sebelum sholat itu kami semprot dulu pakai blower dan disinfektan Covid, itu Mas ya. Jadi ada apa ya, jarak gitu kan. Bahkan kami marbotnya juga harus Berjarak juga, Pak? jarak ya, kamarnya bisa-pisah. Untuk ruangannya banyak, jadi kami satu ruangan bisa 1 orang gitu kan. Karena dulu memang banyak ruangannya untuk WASI itu. Sekarang juga alhamdulillah masih terus pembangunan. Memang banyak perubahan, baik di jamaahnya juga banyak. Karena kan masjid kampus, jamaahnya pasti ganti-ganti dan fokusnya ke mahasiswa kan Mas. Kalau di hari libur sepi, Libur itu bisa semua, 1 minggu. Kalau BPH-nya itu kalau pulang setelah Idul Fitri biasanya, baru pulang. Jadi Idul Fitri di mana di situ, Pak? Jadi kami melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di Masjid WASI. Baru kami boleh pulang setelah itu. Iya Mas. Karena Luar di biasa, situ Pak. ada komplek dosen yang memang harus sholat di WASI gitu. Benar.
komplek dosen, kemudian masyarakat sekitar, kemudian baru mahasiswa. Tapi yang membuat ramai memang mahasiswa, Mahasiswa karena ya? itu masjid kampus. Jadi ada juga mahasiswa yang Iya, pulang ada ya? mas. Itu. Oh, berarti dari BPH sendiri pun harus tetap Iya, stay ya stay. untuk bisa masif program ya? Memfasilitasi Fasilitas sholat juga ya? Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian kurban. Benar-benar. Setelah itu baru kami boleh pulang. Iya. Itu termasuk pengorbanan juga Iya, Pak, ya? benar, Ya kan, Mas. kalau orang-orang kan kumpul udah Amin 2 ada kumpul Iya, atau benar. lebaran ini Kami masih setelah gitu, ya? lebaran atau setelah kegiatan pelaksanaan sholat baru pulang. Luar Gitu, biasa ya. Mas. itu itu keren sih tapi kayak misalkan kita berkorban nih waktu kita Iya, itu. untuk biasanya di rumah keluarga kan, tapi waktunya kita sisihkan untuk di masjid, niat baik kita memakmurkan masjid, sama-sama menyamankan masjidnya, Iya. service excellence tadi. Itu ada ini nggak sih Pak, apa namanya, Bapak sebagai BPH sana terus sering di masjid itu juga Pak ya pasti Iya, Pak, ya? benar, Mas. Ada rasa gitu Pak, aduh ini ninggalin keluarga. Iya, Iya kan, benar. tinggal keluarga, ini harus stay di masjid terus gitu kan. Itu Kan ada rasa gitu kan Pak. Iya pasti. Memang kalau untuk rasa penyesalan tidak sih mas. Karena waktu awal-awal masuk kuliah itu memang setiap seminggu sekali itu kami diberi kesempatan oleh pengurus atau oleh ketua BPH-nya untuk pulang gitu. Jadi 1 bulan sekali itu 3 hari batas untuk pulang. Oke. Yang mau saja, kalau yang tidak mau ya tidak. Tapi ganti-gantian. Ganti-gantian juga, Pak? Iya ganti-gantian. Jadi 1 bulan itu dikasih masa 3 hari untuk di rumah gitu. Kalau saya waktu awal-awal itu memang sering pulang tiap minggu gitu kan mas. Itu izin juga si pengurus kemudian ke BPH-nya. Memang izin. Kalau untuk penyesalan sih kalau sudah terbiasa bahkan kita tidak mau pulang malah mas. Bener. Lebih enak di kampus, lebih enak di situ. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, misal pekerjaan, Bener. kemudian sudah dapat peluang dan bisa melihat. Kalau kita berkorban untuk masjid pasti Semua apa yang dimudahkan, kita Pak, ya? dimudahkan alhamdulillah Bener. mas. Itu saya sendiri mengalami gitu Oh, kan. Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah. Dari apa masjid bisa ada Iya, keberkahan ada ya? alhamdulillah sekali Keberkahan. mas. Iya. Karena ya Mungkin karena kita ikhlas, Ikhlas, gitu Pak, ya, kan karena ya. kita ikhlas, Pak. Kemudian apa yang kita bahkan ke kakak-kakak senior kami juga pernah berpesan gitu kan. Jangan berpikir apa yang masjid beri, tapi pikirlah apa yang bisa kamu berikan untuk masjid gitu. luar Mas. biasa ya. Dia selalu memesankan Bener, Pak, itu. bener, Pak. Karena kalau kita pergi dari masjid juga, masjid nggak akan mencari kamu gitu kan. Bener. Pasti dia akan terus bergerak, terus berjalan gitu kan. Pasti akan cari yang lain untuk penggantimu. Tapi kamu harus berkontribusi untuk masjid yang lebih gitu. Insya Allah nanti pasti diberikan apa yang kamu mau gitu. Iya, Yang penting ikhlas gitu. Karena Mas. keberkahan Iya. dari kita mengurus masjid Bener, itu pasti selalu ada Pak ya. Ada. Keberkahannya kita ikhlas mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk masjid itu pasti insya Allah ada Pak ya. Ada sih. Makanya luar biasa nih Pak untuk bagaimana kita memakmurkan masjid itu. Iya, Karena kan benar sekali. kadang kalau kita memakmurkan masjid itu banyak masih ada beberapa Pak ya Iya, yang memaknainya itu masih masjid itu sebagai ibadah Tempat aja gitu kan. ibadah. Tempat ibadah aja, Iya. memakmurnya jamaahnya ramai ibadah udah gitu selesai gitu. Tapi itu tidak membatasi ataupun tidak memberikan solusi bagi umat atau jamaah Pak ya. Karena seharusnya kan memang masjid ini yang kita ketahui Pak ya. Gimana kita melihat ke belakang ketika zaman Rasulullah itu masjid kan sebagai solusi gitu Pak ya. Solusi solusi permasalahan permasalahan umat, umat. sosial, agama Benar, dan Mas. bahkan sampai budaya dan lain Budaya dan sebagainya gitu Pak. sebagainya. Mungkin saat ini kan kita tantangan terbesar adalah bagaimana masjid ini kita jadikan solusi umat ya. Solusi umat ya. Bagaimana sih cara solusi umat ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah keumatan yang harusnya di masjid gitu. Karena memang masjid yang kita ketahui ini menjadikan tempat ibadah Iya, dan juga benar, solusi Mas. keumatan. Solusi keumatan. Kalau untuk di Masjid Al-Masih sendiri solusi misalkan ada permasalahan itu pernah terjadi nggak, misalnya ada permasalahan kayak sosial misalnya, karena kan masjid dekat dengan sosial nih Pak, kemasyarakatan ya Pak, Sosial. umat ini kebudayaan itu pernah terjadi hal itu Pak, dan solusinya itu dari BPH atau pengusaha lainnya itu seperti apa biasanya Pak? Kalau di Oke mas, Masjid terima kasih. Kalau untuk permasalahan pasti ada misal baik tantangan sebagainya. Kalau keseharian kami, bahkan bapak-bapaknya letuk itu kotor tolong dibersihkan juga ada. Kamar mandi kotor pasti komen gitu kan mas. Dan permasalahan dari BPA tentu kami mengevaluasi terlebih dahulu mas.
apa yang dipermasalahkan, kemudian tapi itu khusus internal BPH saja. Iya, oke. Iya, kalau memang permasalahan tidak bisa kami selesaikan, baru kami ajukan kepada pengurus masjidnya di atas. Karena kan itu jajaran dosen dan sebagainya kan. Baru kami ajukan ke mereka untuk menyelesaikannya. Tapi biasanya kalau untuk lingkup internal masjid warga sekitar itu langsung kami selesaikan gitu Mas. Kalau untuk permasalahannya pasti kalau masjid ada, Pak, ya? bersihan paling kan iya. Kebersihan. Kemudian masalah pribadi atau masalah untuk konflik dan sebagainya itu jarang, tidak pernah alhamdulillah Mas. Selama saya menjadi BPH, bahkan di mahasiswa sendiri tidak ada untuk konflik dengan masjid, itu tidak ada Mas. Luar biasa ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, karena memang di masjid itu kalau mahasiswa itu selesai kuliah atau sebagainya, mereka bisa tiduran di masjid, kemudian wifi ya di situ kan disediakan wifi itu Mas. Iya, tidur istirahat gitu kan. Kami tidak melarang, gitu. Silakan, asal jangan mengotori atau jangan memberikan keributan gitu kan. Karena bisa mengganggu jamaah yang sholat gitu kan. Gitu. Jadi Iya sih Pak. aman. Karena memang harus setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Iya. Dan solusinya adalah kita evaluasi kembali program kemajidannya ataupun evaluasi dari internal dan eksternal kita gitu Pak ya. Karena ini biasanya Pak ya, apa? Memang kalau masjid kampus ya, Iya benar. itu kan sering banget tuh memang kata Bapak tadi ya. Iya, konflik Banyak OKM kayak, dan sebagainya. kayak misalkan sekedar kalau udah capek tuh ya, ke masjid gitu kan. Saya dulu di kampusnya gitu juga Pak. Jadi kalau udah capek tuh kan, ke masjid kampus ya. Ke masjid kampus istirahat gitu. Walaupun kadang nggak sholat ya. Kalau kita orang nggak sholat, tapi untuk tempat menenangkan pikirannya kan di masjid. Iya, Di masjid, aduh capek nih habis kuliah, mata kuliah capek, atau UTS dan sebagainya capek, kembali ke masjid gitu. Ngeluhnya di masjid gitu. Supaya hal itu terjadi gitu ya. Di pemuda-pemuda kita gitu, khususnya di Masjid Al-Wasiin lah, di lingkungan Universitas Lampung ini gitu Pak. Itu ada nggak Pak dari goals untuk Masjid Al-Wasi ini kepada mahasiswa sendiri Pak? Mahasiswanya ini untuk goalsnya ini apa gitu, supaya ataukah masjidnya ini dimakmurkan oleh mahasiswanya? Ya goals untuk utamanya Masjid Al-Wasi ini seperti apa ya ke mahasiswanya Pak? Kalau Ada harapannya ke mahasiswa nggak gitu Pak? Oke, baik, terima kasih Mas. Harapannya ke mahasiswa sih, Masjid Al-Wasi kan laboratorium pendidikan karakter Mas ya. Diharapkan bisa menjadi pusat untuk mengembangkan karakter mahasiswa, karena memang itu pusat untuk pengembangan karakter mahasiswa. Jadi harapannya dengan adanya masjid ini menjadi tempat gitu ya, selain untuk menjalankan kegiatan keislaman sesuai agama yang dianut, mungkin untuk mengembangkan karakter mereka juga supaya lebih baik gitu kan. Bukan kami tidak memerlukan mahasiswa untuk membangun, tapi kita sama-sama saling membangun gitu, antara masjid dengan UKM dengan berbagai pihak gitu. Makanya kami setiap kegiatan itu mengundang kepala desa, RT setempat, kemudian jajaran pimpinan rektorat dan fakultas gitu kan. Kemudian para mahasiswa juga kami undang gitu, khususnya dari mata kuliah umum. Makanya harus saling bekerja sama untuk satu sama lain gitu. Karena kalau ada kegiatan gitu kan, pasti mereka memerlukan masjid juga untuk tempat kegiatan jika tidak ada tempat gitu. Oleh karena itu kami memfasilitasi hal itu gitu Mas. Kalau untuk harapan untuk masjidnya, semoga ke depan bisa terus pesat berkembang dan pembangunannya selesai, karena sekarang masih tahap pembangunan. Itu pembangunannya tahap 3 kali, tahap yang terakhir masih pengajuan ini Mas sebenarnya. Kemudian harapan untuk ke depannya semoga bisa berkembang lebih pesat, memberikan dampak yang lebih besar. Positif ya, Iya. positif besar. Karena nggak harus jadikan masjid sebagai ibadah aja Pak ya. Benar. Karena lingkungan kampus sebagai laboratorium pendidikan karakter. Oh itu keren banget ya Pak. Pendidikan karakter sendiri tuh. Wah luar biasa masjidnya. Kalau untuk ini pendidikan karakter itu di masjidnya Al-Wasi ini di Lampung Pak ya. Iya benar. Gimana sih Pak caranya untuk mereka ini dijadikan pendidikan karakternya lebih terrealisasi gitu Pak? Itu seperti apa sih Pak di sana Pak? Kalau dari Wasi itu ada tadi kegiatan kajian kebangsaan Pak, ya, itu Mas ya. Jadi mereka dari kajian itu kan memang harus wajib mengikuti gitu kan. Karena itu mata kuliah wajib universitas kalau dia ikuti dengan mata kuliah umum MKU. Jadi dia wajib memang harus mengikuti. Kalau untuk implementasi di lapangan, karena kan mereka sudah dewasa ya, sudah bisa melakukan apa yang benar dan apa yang salah gitu kan.
masjid itu hanya memberikan mensosialisasikan bahwa hal-hal yang memang harus dilakukan di lingkungan kampus sesuai dengan kode etik itu seperti ini gitu, sesuai dengan kaidah agama, sesuai dengan kaidah Pancasila gitu. Dari pengembangan karakter itu mereka harus mengikuti itu gitu. Jadi kalau untuk implementasi di lapangan itu kami serahkan kepada mereka tentunya. Iya, karena kan bagaimana menjalaninya gitu. Setidaknya masjid sudah memberikan hal ini gitu, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kode etik universitas, sesuai dengan panduan atau tuntunan yang kami jalankan gitu. Jadi kedepannya mahasiswa diharapkan bisa menjalankan itu dengan baik, karena kan kajian kebangsaan itu kan fokusnya kepada mahasiswa baru awal masuk gitu. Jadi mereka pasti diberikan sosialisasi atau diberikan arahan dulu atau masukan pembelajaran terkait pengembangan karakter itu. Jadi supaya kedepannya tidak sulit. Pendidikan karakter dulu pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter tentang kebangsaan, moderat, Pancasila. Jadi sama-sama kita mengerti toleransi juga sebenarnya. Benar. Jadi toleransi itu nggak hanya secara umat beragama aja, tapi toleransi secara kita berpendapat, benar. Berkebijakan untuk mengeluarkan pendapat, argumentasi dan lain sebagainya. Kalau di kampus itu, Pak, kalau saya kan pernah jadi mahasiswa juga, kadang terpengaruh gitu Pak ya dengan lingkungan. Iya pasti anak kampus Pak ya. Teman sepermainan, circle-nya gitu. Kuliah juga ya. Iya benar Pak. Karena kan temen gitu kan. Jadi mempengaruhi kayak misalkan saya udah berusaha untuk ngajak ke masjid ya. Ayo ke masjid ya. Nanti aja lah, belum komat itu. Belum komat. Oke gitu kan. Jadi dulu kayak gitu Pak. Dia ke masjid ya kan. Nanti aja belum komat. Bentar aja tunggu, kita udah komat lagi di food court ya. Nunggu komat itu. Abis itu udah komat kan. Udah komat ayo kita masjid tuh. Nanti aja kita nanggung gitu. Udah kita masbuk aja katanya. Akhirnya masbuk, udah udah kita masjid ya. Akhirnya masbuk kan. Jadi sholat jamaahnya nggak dapet ya, walaupun jamaah tapi kan masbuk ya. Kurang baik sebenarnya kan. Kadang memang pola pikir untuk seperti itu tuh terjadi dengan lingkungan pertemanan Pak ya. Dengan pertemanan apalagi sekarang banyak yang ketika kita salah memilih teman yang baik, maka lingkungan kita pun akan mempengaruhi gitu Pak ya. Kalau menurut Bapak gimana sih Pak untuk memilih lingkungan yang baik dan terhindar dari lingkungan yang tidak baik itu, pertemanannya, circle-nya mana? Karena emang kalau anak-anak kampus ini Pak, apalagi kalau masih baru Pak ya, jadi masih mencari jati diri, pertemanan segala macam, jadi nanti malah terjerumusnya yang tidak baik, jadi mahasiswa yang nanti lingkungannya tidak baik juga. Mungkin kalau dari luar sendiri Pak, gimana sih Pak caranya kita ini supaya lingkungan kita ini bisa baik dan sikap pertemanan kita ini bisa baik juga gitu Pak, secara sosial. Sosial. Oke, baik Mas, terima kasih. Kalau dari lingkungan sendiri, karena kan memang di masjid itu lingkungannya bagus sih. Kita kan dibentuk di kader di awal memang harus baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti kita juga akan mendapatkan teman yang baik gitu kan. Jadi itu tergantung pada diri kita sebenarnya. Gimana kita mengimplementasikan itu di lapangan, maka itu akan kita dapatkan sebenarnya seperti itu Mas. Jadi kalau untuk memilih pertemanan, kalau mereka tidak baik sebenarnya mereka akan menghindar sendiri. Itu yang saya alami sebenarnya sih Mas, dari pergaulan saya sendiri di kampus gitu kan. Waktu saya kuliah, saya implementasikan apa yang saya dapatkan di masjid itu di lingkungan saya di kampus gitu. Jadi misal gitu kan, mereka itu kadang kalau saya berbicara itu terlalu baku gitu bahasa Indonesianya begitu kan. Di kampus itu, di prodi itu bilang begitu teman-teman saya. Jadi mereka itu, kenapa anak ini seperti ini gitu kan, kayak baku amat gitu kan berbicara. Biasanya kan mereka berbicara pakai lu gua gitu kan. Tapi saya tidak berbicara seperti itu kan Mas. Jadi mereka itu kok begitu gitu kan, bagaimana ini? Padahal di kampus wajar di kampus ya. Ternyata mereka melihat latar belakang saya, dari masjid ternyata gitu kan. Dari situ mereka ngerti gitu kan bagaimana harus bersikap kepada saya, kemudian harus berperilaku gitu. Mereka tahu. Saya tidak memperkenalkan padahal saya seperti apa gitu. Tapi mereka tahu gitu kan. Itu juga kita kan sering azan imam gitu kan. Pasti mereka mendengar juga, udah familiar dengan suara saya. Apalagi kan kalau di kampus itu kan juga ada masjid kan di setiap fakultas itu. Kadang kita kan jadi azan itu kan di situ. Mereka melihat itu, mendengar,
anak ini bisa ini gitu, berani gitu kan. Jadi Iya. mereka tahu ternyata dia marbot gitu kan. Jadi untuk teman sepermain, untuk lingkungannya juga pasti akan menjaga gitu mas. Kalau kita bisa berbuat baik, bisa mengimplementasikan dengan baik gitu. Karena untuk lingkungan kita sendiri tuh kita yang membentuk. Gimana di luar, maka kita harus perbaiki diri kita terlebih dahulu gitu. Nanti pasti akan diberikan yang baik oleh Allah atau oleh Lingkungan sekitar iya, kita juga Pak ya. iya, oleh lingkungan kita sendiri gitu mas. Masya Allah, luar biasa, Pak ya. Gitu. Dari pengalaman saya Jadi seperti itu dari mas. Iya, marbot sampai saat ini Pak ya, luar biasa. Karena kan kalau di masjid Pak ya, iya, kalau kita jadi marbot ya misalnya ada malu misalnya Pak ya, sama teman sendiri Pak ya. Saya dulu pun pernah marbot Pak. ya, iya, benar. Saya awal kuliah itu Memang malu awal. langsung ke masjid Pak. Oh. Langsung ke masjid ya. Memang dari ada kakakku juga kakak tingkat kan. Ada kakak tingkat nawarin untuk tinggal, ada udah teman tinggal belum? Oh, belum mas saya kan. Tinggal di masjid aja, ini ada gitu kan. Saya pikir ini tinggal di masjid, tinggal di dalam masjid itu Pak. Iya. Ah, Saya pikir kok tinggal di masjid nih gimana kan saya, tidurnya gimana, pakaiannya gimana, saya bilang gitu mikirin. Akhirnya yaudah nggak apa-apa lah, coba dulu kan Pak. Coba dulu saya jadi marbot itu Pak. Saya itu jadi marbot hampir 3 tahun Pak. Berapa semester Pak? 3 tahun Pak ya? iya mas. Hampir 3 tahun gitu. Dan awal jadi marbot itu memang perlu adaptasi juga Pak ya. Iya benar. Adaptasi untuk kita lebih bersosialisasi dengan jamaah Masyarakat, dan juga jamaah, ketika ada teman juga kita bisa jaga diri. menjaga diri juga supaya nggak terjerumus di lingkungan yang tidak baik juga gitu. Benar. Karena kan hal yang tidak baik pun itu biasanya keluarga dari lingkungan juga. Iya. Dan lingkungan itu biasanya melihat dari apa yang kita lihat. Iya benar. Terutama yang kita lihatin banyak dari sosial media. Sosial media ya itu. Sosial yang media paling mempengaruhi banget berpengaruh. gitu kan. Mempengaruhi Sangat. sudut pandang kita dan cara berpikir kita juga gitu Pak. Bagaimana banyak di media ini hal-hal yang baik, tapi jauh lebih banyak juga yang tidak baik. Benar mas. Jauh banyak yang tidak baik juga gitu Pak. Iya. Kalau di Bapak sendiri Pak, ketika saat ini gitu melihat hal yang tidak baik itu mempengaruhi pola pikir pemudanya, remaja pada saat ini Pak ya, terutama masih mahasiswa ya kita untuk membangun karakter tadi Pak. Itu seperti apa cara melihat Bapak tentang sosial media yang tidak baik itu, digunakan tidak baik itu? Kalau dari saya sendiri mas, sebenarnya dari kita kan sudah dewasa kan ya. Dari generasi muda itu sudah dewasa, sudah tahu mana yang harus dilakukan yang baik dan yang benar gitu kan. Kalau untuk dilakukan hal yang tidak baik sebenarnya itu perilaku tidak terpuji sebenarnya kan ya. Jadi kita perlu menasehati tentunya ya. Kalau memang bertemu dengan kita sendiri, kita nasehati. Setidaknya kita sudah memberikan dia nasihat atau pelajaran gitu bahwa itu hal yang tidak baik gitu kan. Kemudian setiap di masjid itu kan ada kultum atau yang kita sampaikan gitu kan. Di situ juga kita tekankan bahwa banyak hal-hal yang tidak baik yang memang terjadi di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu fungsi masjid mungkin sebagai media penyebar dakwah itu ya. Makanya generasi muda itu perlu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang itu positif gitu kan. Jadi kalau mereka memang terpapar hal-hal yang tidak baik itu tergantung dari pergaulan mereka sendiri sebenarnya. Lingkungan Pak ya. Ya, setidaknya masjid sudah memberikan dakwah atau nasihat gitu kan kepada mereka bahwa itu tidak baik gitu kan. Tapi kan dari siswa atau mahasiswanya itu sendiri tergantung bagaimana dia menyikapinya. Kalau memang itu ingin dibawa ke dalam kesehariannya, maka nanti akan rusak dia gitu kan. Kita sudah bisa menasehat. Kita kalau memang melihat itu buruk, maka kita nasihati gitu mas. Tapi kalau memang itu masih dilanjutkan, maka memang itu mungkin sudah kodratnya, mungkin sudah arah pergaulannya ke situ. Setidaknya masjid sudah memberikan kontribusi, kita sudah memberikan nasihat. Kalau memang tidak bisa dinasehati, maka harus dengan tindakan mungkin Benar, mas ya. ada hadisnya juga Pak ya. Harus dengan tindakan. Bisa tindakannya dengan orang tuanya atau dengan pihak yang berwajib. Karena biasanya kalau di masjid ada hal-hal yang memang kami tidak bisa tangani, itu kami langsung lapor kepada satpam. Kan ada satpam kompleksnya itu mas. Jadi kami lapor gitu kan. Kemudian kalau memang tidak bisa di satpam, mungkin dengan niat lah. Sebenarnya kita masih Niat sudah dari diri fasilitasi sendiri, segala iya. macam program dan lain sebagainya. Benar, Jadi Mas. bagaimana individu sendiri menerimanya Pak ya. Iya benar. Tinggal nunggu hidayah aja nih gitu ya. Kalau kita masjid udah selalu memberikan solusi, Solusi, ya, Mas, benar. pemberdayaan gitu ya. Jadi semuanya balik lagi ke masjid gitu ya. Kalau
menurut Bapak sendiri ya, dari masjid ke masjid itu ya, dari peradaban Dari kita mulai peradaban dari kita masjid mulai gitu. dari masjid. Kayak mana Rasulullah gitu ya, jadi memulai peradabannya dari masjid gitu. Iya. Menurut Bapak gimana Pak, maksud dari masjid sebagai pusat peradaban tadi? Jadi semuanya kembali ke masjid, ada apa-apa kita selesaikan di masjid seperti itu. Mungkin gimana kalau menurut Bapak? Kalau masjid sebagai pusat peradaban, kalau memandang peradaban mungkin bisa dilihat dari berbagai aspek ya Mas ya. Bisa dalam segi budaya tadi, seni, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan sebagainya. Kalau dikatakan sebagai pusat peradaban, mungkin masjid itu difungsikan tidak hanya lebih dari satu unsur gitu kan. Dia bisa mengembangkan berbagai aspek, bisa dari segi pendidikannya, kemudian seninya, kemudian agamanya, kemudian pelayanan kepada masyarakatnya itu bagaimana. Makanya dia disebut sebagai pusat peradaban. Kalau memang masjid itu bisa memberikan kontribusi gitu kan, lebih memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat sekitar, kepada setiap orang, setiap golongan, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan juga memberikan dampak, itu mungkin bisa dikatakan sebagai pusat peradaban. Kalau masjid bisa menjadi pusat peradaban, mungkin dia akan lebih memberikan pengaruh yang besar gitu pada masyarakat sekitar gitu Mas. Karena kan fungsi masjid memang tidak hanya sebagai pusat untuk pendidikan keagamaan, khususnya untuk pelayanan agama Islam gitu kan, tapi untuk semua aspek, makanya disebut pusat peradaban gitu. Oleh karena itu dampaknya mungkin harus lebih besar dari hanya sekedar untuk pelayanan keagamaan gitu Mas. Jadi ada pusat aspek keagamaan, berbagai ya. pusat sosial, Iya. budaya, Pendidikan. segala macam. Iya benar Mas. Makanya kalau di masjid kan kita lebih dekatnya ke sosial ya. Iya. Sosial masyarakat. Sosial Mau masyarakat. nggak mau masjid ini Pelayanan masyarakat. itu, umat itu ya. Iya. Jadi kayak mulai semuanya dari peradaban dari masjid. Iya. Karena kalau kita bicara tentang masjid tuh ya, banyak tuh kayak misalkan kita mulai dari masjid, pasti insya Allah kan kayak Bapak nih, sama-sama kita dari masjid juga. Iya benar. Itu pasti Yes. ada suatu hal keberkahan sendiri gitu ya. Iya Dari keberkahan sendiri kita memulaikan memakmurkan rumahnya Allah gitu ya, tentang peradaban ini gitu ya. Mungkin ada ini nggak sih Pak, solusi ataupun saran dari Bapak tuh, gimana sih memulai peradaban dari masjid itu sendiri gitu Pak? Mungkin ada saran dari Bapak supaya anak-anak muda ini tertarik gitu Pak ke masjid. Ayo ke masjid. Jadi di masjid ini kalau kita ke masjid, kalau sekarang kan anak muda itu takut ke masjid karena udah tahu sendiri kabar ada berita tidak baik gitu masjid. Iya. Misalkan ada kultum atau ceramah yang itu tuh membuat mereka tuh kayak takut gitu. Kayaknya kultum bisa ada yang ceritanya kultumnya yang jika tidak gini nanti masuk neraka. langsung. Jadi iya, langsung takut kan. Menjas gitu kan. Gitu, ya. Hal yang buruk ya. Jadi seharusnya kita berikan edukasi untuk bahasanya kita kasih dulu kebahagiaannya dulu, senangnya dulu di masjid gitu. Ataupun dengan berita gembiranya, ataupun di masjid ada makan-makannya, pelayanannya gitu kan. Mungkin ada Bapak ada saran untuk teman-teman juga, pemuda juga. Yuk kita ke masjid gitu. Oke Mas. Tentu untuk yang pertama, untuk di masjid sendiri kita kendalikan dulu sistem yang di masjid tersebut Mas ya. Sistem yang dibangun di masjid itu seperti apa dikelolanya? Apakah memang dia fokus kepada pelayanan umat, apa ada aspek-aspek yang memang harus didorong gitu. Kalau fokus Masjid Al-Wasi kan memang dia selain tempat beribadah umat Islam juga untuk pengembangan karakter gitu kan. Gitu. Oleh karena itu mungkin fokusnya banyak, tidak hanya satu yang diemban. Kemudian untuk yang lain, bagaimana sih supaya generasi muda itu bisa turut serta berkontribusi, turut serta mau gitu. Tadi sistemnya itu kita harus membuat secara terencana, secara termanajemen ya. Kalau bisa untuk pengurus masjidnya itu bisa membacking atau memboyong atau membawa generasi mudanya untuk turut serta ikut gitu dalam pengelolaan pengurus masjid. Bisa dalam rismanya itu saling membantu juga dengan pengurus masjid. Karena kan di situ mereka bisa saling membantu gitu Mas. Jadi mereka basic generasi muda ini bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk kegiatan di masjid itu kan. Bisa dia kegiatan keagamaan atau pendidikan, sosial, kemudian zakat, infak sebagainya, atau ya kita memberikan zakat ke luar atau bagaimana itu kan. Bahkan untuk saling bersilaturahmi atau kegiatan keagamaan itu bisa akan dilaksanakan di masjid. Jadi pengurus masjid itu harus punya sistem bagaimana cara
untuk saling bekerja sama dengan generasi mudanya tadi, bentuk risma atau remaja Islam di masjidnya untuk saling bekerja sama gitu Mas. Karena seperti kita ketahui kan masjid-masjid kampung atau masjid-masjid yang di luar itu kan fokus untuk pengurus masjidnya itu orang tua gitu kan. Dia tidak memboyong atau membawa anak-anak muda gitu. Jadi di situ mungkin anak muda juga menjauh gitu kan. Bahkan mereka ada yang tidak paham tentang agama dan sebagainya. Karena fungsi masjidnya tidak digunakan secara maksimal, tidak ada manajemen atau sistem yang mengendalikan itu gitu. Kalau generasi mudanya diajak untuk kegiatan, untuk dalam hal sistem atau kebijakan atau dalam organisasi masjidnya, pasti mereka akan berkontribusi Mas, walaupun itu kecil gitu, tapi ada peranan generasi mudanya di situ gitu Mas. Yes, karena peran mengajak kontribusi muda itu pasti penting Pak ya. Iya. Karena bener sih Pak, kayak di kalau untuk di kampung sendiri Pak, maaf ya, itu kan biasanya anak mudanya tidak dilibatkan, tidak dilibatkan untuk kontribusi di masjid. Nanti dulu katanya. Anak baru sore gitu. Oke, siap. Anak baru sore. Jadi kan gitu kalau gitu. Karena emang saya dulu pernah mengalami seperti itu. Saya pengen berkontribusi di masjid ketika ada kampung sendiri. Jadi nanti dulu lah katanya. Biar ini bagian bapak. Jadi regenerasi untuk ke depan itu kan sulit Pak ya. Tapi kalau untuk saat saya ketika di kota di Bandar Lampung nih Pak ya, ketika saya jadi marbot pun saya diberikan ruang itu sendiri gitu. Yuk kamu urusin ini misalkan, Rizky buatin ini buat program ini gitu, di masjidnya. Akhirnya mau ndak mau ikut juga kan untuk kegiatan itu. Nah kalau untuk di kampus sendiri, di Masjid Al-Wasi sendiri itu seperti apa, memberikan kontribusi ruang untuk anak-anak muda, mahasiswanya untuk ikut berkontribusi di Masjid Al-Wasi sendiri Pak. Itu seperti apa Pak cara melibatkan teman-teman mahasiswanya? Oke, baik, terima kasih Mas. Tadi yang pertama, kalau ada kegiatan kan mereka undang gitu kan, UKM lewat undangan pasti mereka akan hadir. Kami batasi biasanya 2-3 orang. Kemudian kalau biasanya mereka ini sering ada kegiatan ujian sore ataupun siang gitu kan, atau setiap hari Sabtu Minggu ada kajian kemusliman atau kajian keislaman tentang mereka atau organisasinya, itu kami fasilitasi memang di masjid. Jadi memang masjid itu harus memberikan keluasan, harus memberikan fasilitas yang itu memang memberikan kontribusi untuk mereka yang muda-muda ini untuk berkembang gitu. Jadi memang masjid itu harus memberikan fasilitas dengan hal tersebut gitu Mas. Jangan membatasi. Karena kan biasanya kalau di masjid-masjid yang memang itu tidak bisa diganggu gitu masyarakatnya, suara toa atau apa itu mengganggu gitu kan. Itu pasti dibatasi kan untuk berkembang. Jadi kalau di Wasi itu biasanya kan ada mic dalam, mic luar gitu kan. Jadi kalau ada acara itu kami menggunakan mic dalam. Jadi lingkup itu yang mendengar, lingkup yang paling terdekat saja. Karena kalau kami pakai eksternal itu sampai ke fakultas kedengaran pasti. Karena waktu itu pernah ada acara apa ya, lupa saya, Isra Mi'raj kalau tidak salah itu. Mic luarnya itu ternyata belum dimatikan oleh perlengkapan kan, jadi terdengar sampai Fakultas Pertanian. Jadi ditelepon pengurus masjidnya itu, ketuanya, Pak tolong itu kami lagi ada seminar itu kan, tolong toa masjidnya dikecilkan gitu kan. Jadi ditelepon pengurus masjid itu, jadi mic luarnya hidup ternyata ya, sudah kami kecilkan gitu Mas. Jadi memang kontribusi dari masjidnya terlebih dahulu memang harus diberikan kepada mereka, diberikan ruang untuk mereka ini mampu mengekspresikan diri gitu Mas. Kalau mereka sudah diberikan ruang, pasti mereka akan berkontribusi nantinya. Misal itu kalau ada kegiatan Idul Fitri, Idul Adha, atau kegiatan Ramadan, justru yang paling banyak kontribusinya itu di kegiatan Ramadan gitu Mas. Dimana masjid itu bisa memberikan wadah untuk kegiatan buka bersama, kemudian kegiatan pembagian zakat, infak, sedekah, kami juga memfasilitasi itu Mas. Apalagi kalau kegiatan Ramadan itu kan lebih banyak mahasiswa yang buka bersama di masjid itu kan, dan masjid masih memfasilitasi itu, memberikan gitu. Jadi di situ memang masjid itu sudah ada pendekatan gitu kan, di bulan Ramadan itu memang ada gitu. Jadi kan kalau mahasiswa kan buka bersama nyari ini nyari takjil di mana gitu kan. Masjid kampus sudah memfasilitasi itu, memang ada dari WSI. Karena memang setiap Ramadan itu ada kegiatan namanya Sahara, Sejuta Hikmah Ramadan. Kegiatannya banyak di situ, ada kajian tentang pernikahan, kajian tentang kurban, kemudian kajian tentang tata cara menjadi khotib itu.
Jadi memang ada kultum menjelang tarawih, kemudian sholat tarawih bersama. Bahkan sholat tarawih itu kami fasilitasi, ada yang 11, ada yang 23. Hah? Iya, Itu bisa beda-beda, Pak? bisa. Itu gimana, Pak? Itu jadi yang 11 itu imam di awal itu imam yang kami undang dari luar ya, karena memang kami mengundang ustadz dari luar untuk sholat Jumat dan kemudian sholat Id dan sholat Idul Fitri. Itu imam dari luar, bukan dari BPH-nya. BPH cuman fasilitator untuk membimbing, mengarahkan gitu kan. Imam dari luar. Jadi imam ustadz dari luar itu yang awal kan kalau untuk sholat tarawih itu kan ada 11 dan 23. Jadi masjid kampus itu fasilitasi yang 11 dahulu. Yang 11 ini yang imam dari luar tetap mengimami. Nanti saat sudah 8 rakaat untuk witirnya itu ada imam yang dari BPH. Untuk witirnya, untuk penutup yang 11. Nanti setelah itu dilanjutkan yang 23. Oh, siap. Gitu. Biasa, Pak. Iya, makanya bisa 2 kali dua sih. Iya. Oh, siap. Berarti lebih Itu aktif lebih banget, ini Pak. toleransinya lebih luas kan dampaknya gitu, Mas. Jadi masih memfasilitasi. Gitu. Ada yang 11, ada yang 23. Jadi mahasiswa itu kan mikir, oh ini masjid tidak pandang ini Benar, itu gitu kan. Nggak aneh, Iya, segala macam lah karena ya. memang fokusnya harus pengembangan semua aspek gitu kan. Kami juga untuk organisasi eksternal yang berbasis keagamaan juga, semua kegiatan boleh dilaksanakan di masjid selama itu tidak menentang ajaran agama dan ajaran Pancasila gitu, Mas. Luar biasa. Karena tadi Itu Pak, iya. karakter Dan pendidikan karakter ya, luar biasa nih. Gitu, Mas. Karena memang banyak juga kayak misalnya pertentangan kemasjidan itu kan urusan-urusan yang eksternal gitu, Pak. Eksternal. Iya. Kalau kita lihat tentang ya permasalahan Permasalahan, kemasjidan, memang itu kan hal yang sudah lumrah, dan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut menjadi sebuah perbedaan itu jadi sebuah kebaikan. Kebaikan, gitu ya. benar ya. Kebaikan. Oh. Karena apalagi kan di masjid kampus ya, Iya. evaluasi ini itu kalau secara ini Pak ya, maksudnya secara operasional dan pengorganisasian gitu Pak, ada perbedaan nggak sih Pak untuk masjid kampus dan masjid masyarakat umum itu Pak? Aduh, iya. Itu ada perbedaan apa? Aduh, kalau masjid kampus itu kan dipegang oleh negara ya. Jadi kami harus menggunakan anggaran yang kami gunakan itu harus disimpan dulu ke negara. Kami ajukan dulu baru kami bisa menggunakan, gitu Mas. Gitu. Jadi kalau untuk pengelolaan sumber dananya tentu dari infak, kemudian dari dana dan usaha tetap. Cuman sebelum kami gunakan itu harus masuk ke tabungan dulu, tabungan negara. Kalau ada perbelanjaan itu kami harus mengajukan dahulu. Setelah diajukan baru dia bisa turun, dana itu dibelikan, begitu Mas. Kemudian untuk sistem tadi kan, kalau di masjid kampung kan dia untuk peringatan hari besar kan tidak dilaksanakan setiap hari kan ya. Kalau di masjid kampus itu harus dilaksanakan memang Mas. Setiap bulan ya, karena ada kegiatan bulanan dan tahunan itu. Karena memang itu hal yang wajib itu kan. Memang ada program kerjanya. Karena setiap akhir tahun itu dia ada evaluasi untuk kegiatan dari pengurus, baik dari struktur BPH-nya. Bahkan waktu saya tahun 2023 2022 itu ada lokakaryanya untuk BPH-nya. Untuk program kerja setiap bidangnya. Iya, dipresentasikan apa kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi dari lokakarya itu nanti dibuat SPJ-nya, dipresentasikan kepada pengurus hasilnya. Kalau ada yang kurang itu dievaluasi. Kedepannya harus bagaimana begitu. Berarti BPH ini membuat program juga? Iya, buat program kerja. Nanti dipresentasikan. Oh, oke. Lokakarya. Iya, lokakarya itu Pak. Oh, luar berarti nanti setelah mau akhir ke pengurusan BPH ini dievaluasi oleh pengurus. Ada laporan tanggung jawabnya Pak? Iya, di pengurus masjid. Oke. Oh, jadi semuanya itu kan udah mulai rapi banget. Iya, benar. Organisasinya ya Pak ya, administrasinya. Memang kalau di masjid ini kan perlu juga Pak ya, pengadministrasi terutama iya, Pak. Jadi ada tadi transparansi khususnya ya. Karena transparansi penting banget ya. Penting, Mas. Kalau kayak infak, sedekah harus terbuka sama jamaah dan sebagainya, umat Pak ya. Karena kan bagaimanapun ketika kita terbuka dengan jamaah, maka nanti jamaah kan termotivasi juga tuh. Iya, ketika misalkan kita sering kan kalau di masjid itu Pak ada namanya di mading gitu. Iya. Ataupun di ininya pengumumannya kan Pengumuman. ada berapa saldonya gitu kan. Jadi membuat jamaah tuh termotivasi. Oh, kayaknya ini kurang gitu ya. Saya mau donatur lah. Itu luar biasa. Itu kayak aduh, ini kurang kayaknya. Harus kita donaturin ya. Luar biasa ya. Mungkin ini Pak. Apa Mas? Dari segi pengorganisasi tadi tentang pengelolaannya, ya sebagai masjid kampus Pak ya. Iya benar. Pengeluaran dengan mahasiswa gitu Pak. Mungkin ada pesan tersendiri Pak untuk
takmir masjid, pengurus masjid, yang lingkupnya itu lebih ke masyarakat. Itu dari motivasi Bapak sebagai pengurus BPH Pak. BPH Pak ya. Iya, benar, Mas. Ada motivasi untuk pengurus takmir masjid di masyarakat loh Pak, supaya beliau-beliau juga termotivasi nih untuk mengajak anak mudanya ini. Iya, Luar benar, biasa Mas. nih. Kalau bisa ajak saja anak mudanya itu. Karena memang ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk takmir masjid khususnya di masyarakat atau di lingkungan yang memang itu memberikan dampak ya ke masyarakat lebih besar mungkin ya keluar. Karena kalau di lingkungan kampus kan memang di lingkungan akademik, oleh karena itu harus terstruktur gitu kan. Kalau bisa di masyarakat juga harus memberikan hal atau dampak yang lebih besar dengan memboyong atau membawa generasi mudanya untuk turut serta gitu ya dalam organisasi masjid sendiri gitu. Bisa dalam bentuk rismanya. Motivasinya semoga ke depan bisa gitu untuk masjid-masjid atau yang ada di luar atau di masyarakat itu bisa tumbuh lebih pesat, lebih baik dengan dan berdampak gitu lebih baik dengan membawa generasi mudanya untuk turut serta gitu bergabung menjadi bagian dari kepengurusan masjid itu sendiri gitu Mas. Bisa membuat program-program yang itu bisa membangun peradaban masjid sendiri gitu. Bisa juga dengan memberikan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan peringatan hari besar Islam. Kalau memang generasi-generasi yang tuanya yang tidak bisa untuk menjalankan, maka tadi kan ada pengurus yang muda. Nah, ini bisa saling membantu satu sama lain untuk menjalankan hal tersebut supaya kegiatan di kampung atau di masyarakatnya itu bisa tetap berjalan gitu. Untuk pendanaan mungkin bisa menggunakan sistem sumbangan atau sistem dari dana masjid sendiri gitu. Karena kalau masjid mampu memberikan dampak ke masyarakat, pasti masyarakat juga tidak akan enggan untuk memberikan hal atau hal yang lebih positif gitu ke masjid itu. Mungkin cukup Mas, terima kasih. Luar biasa Pak. Karena kita bersinergi Iya, juga Pak bersinergi ya dengan antara anak mudanya. iya. Supaya ada kreasi inovatif baru lah di program-program kemajidan ya Pak ya. Iya, benar. Mungkin ini terakhir nih Pak, Iya. harapan Bapak nih Pak untuk masjid ini ke depan ini ingin seperti apa nih Pak? Masjid Al-Wasi, gimana ya Mas? Termasuk semua masjid yang ada di Ya, oke, harapannya ke depan semoga bisa tumbuh lebih pesat, lebih baik dan memberikan dampak yang lebih luas gitu Mas. Tidak hanya berfokus kepada lingkup universitas gitu kan, tapi lingkup yang lebih besar bisa keluar juga dampaknya karena memang kalau masjid kampus kan skalanya nasional gitu kan, sehingga harus memberikan pengaruh yang juga lebih besar gitu ke depan. Dan saya harap pengurus masjid juga bisa saling bekerja sama antar pihak lain, antar lembaga lain atau lembaga-lembaga yang memang itu mendorong masjid untuk terus berkembang, terus maju dalam berbagai aspek atau berbagai bidang gitu. Semoga kedepannya bisa tumbuh lebih pesat, berpengaruh dan lebih baik. Terima kasih. Masya Allah, biasa nih Pak. Semoga harapan-harapan ini bisa terwujud Pak ya. Dan terutama sudah mulai diimplementasikan ya di Masjid Al-Wasi di Universitas Lampung Pak ya. Itu keren banget sahabat dari cerita-cerita tersebut, bisa memotivasi untuk teman-teman juga di luar dan pengurus-pengurus takmir di luar gimana cara mengelola masjid. Secara kalau sekarang kan zamannya ini Pak ya, digital teknologi ya, bisa digital, ditanyakan lebih modern. online atau mencari-cari referensi. Dulu juga waktu pengurus masjid itu pernah bilang mereka itu ingin melakukan kunjungan ke UGM, ke ITB gitu kan untuk pengelolaan masjid di sana. Karena kan di luar di UGM dan ITB itu kan sudah ada laboratorium karakter mereka kan. Jadi mereka ingin melihat bagaimana pengelolaan lab karakternya itu gitu supaya lebih termanajemen gitu. Iya. Tapi itu belum terlaksana karena masih tahap pembangunan. Tapi terlaksana juga ya. Karena kan, iya, supaya lebih baik gitu kan. Luar biasa deh, karena kan masjid itu tidak lihat dari bangunannya Pak ya. Iya benar. Tapi dilihat dari Fungsi, kemakmuran dan fungsionalnya. Kalau kata ini Ustadz Lukman itu, masjid itu bukan soal besi dan bangunan, tapi soal kontribusi. Iya, luar biasa. Kontribusi. Jadi tentang harapan-harapan ke depan masjid udah mulai pelan-pelan diimplementasikan
dan terwujud dari Masjid Al-Wasi, Pak. Iya. Mudah-mudahan Masjid Al-Wasi ini sebagai pusat masjid di kampus Unila, Pak ya. Itu bisa jadi motivasi juga bagi kita juga, Pak ya. Iya. Jadi teman-teman juga termotivasi untuk ikut serta berkontribusi di dunia kemasjidan. Karena kalau kita bicara masjid kan biasanya teman-teman kita yang di luar sana pun agak ini, Pak ya, malu ke masjid kan. Kayak mereka tuh waduh. Mau disuruh apa ini? Masjid lagi. Takut. Masjid aja gitu. Takut terus kan kayak malu gitu. Mungkin kalau Bapak ada nggak kalau dulu pengalaman kayak misalkan dari teman-teman Bapak dulu, Pak ya? Karena saya pun ada buat teman-teman gitu. Mau ke masjid tuh itu malu tuh, Pak. Takut gitu kan. Ke masjid tuh mereka tuh malu gitu. Jadi kenapa malu gitu kan? Cuman ibadah aja gitu kan. Mungkin ada cerita kayak gitu ya? Sebelum ini, Pak, kita dulu. Ini penasaran saya, Pak. Karena dari Bapak kan, kalau kata teman-teman Bapak lebih formal banget kan. Iya, dan ternyata latar belakangnya dari masjid, pengurus masjid ternyata kan. Ada cerita dulu ya, boleh satu pasti juga. Ada, Pak ya. Kalau dulu waktu sebelum kuliah pasti bisa. Dulu waktu awal-awal mengaji SMP itu, Mas. Memang kalau diajak ke masjid itu teman-teman pada tidak mau sih ya. Karena memang takut. Biasanya kan di masjid itu ada guru ngaji kan. Mereka itu sering menyuruh untuk sholawatan dan sebagainya. Bahkan untuk jadi azan gitu kan. Jadi kadang anak-anak yang belum mengerti azan atau belum mengerti mengaji tuh imam itu takut gitu untuk maju ke depan gitu kan. Bahkan saya sendiri dulu juga tidak berani untuk azan di depan itu, Mas. Serius. Dulu waktu saya tuh udah SD itu belum berani untuk azan di depan. SMP juga belum berani. Tapi waktu masuk kuliah ini baru bisa berani. Ya, SMP juga belum berani. Saya masih gemeteran. Ya, SMA belum berani saya ajar. Berarti awal berani masuk kuliah. Iya, masuk kuliah ini saya nekat dan belajar, alhamdulillah. Ya, kalau azan di depan itu gemeter, tapi kalau presentasi di depan pasti. Biasanya kalau presentasi. Iya. Kalau untuk azan tuh gemeter kakinya ini, Mas gitu. Iya. Waduh. Tapi sekarang alhamdulillah sudah terbiasa mungkin ya, Mas ya. Sejak masuk kuliah ini mentalnya dibentuk memang. Dan itu berani itu sekarang. Oke, luar biasa ya. Mungkin takutnya itu karena belum ada ilmunya gitu, Mas ya. Jadi memang kita kalau generasi muda atau anak-anak ini memang harus terus belajar gitu supaya kedepannya bisa terus bertumbuh dan berkembang gitu, Mas. Iya. Harus bisa berkontribusi juga, Pak. Ya, mungkin ini terima kasih banyak, Pak. Iya, atas keluangan waktunya membersamai kami, memberikan insight-insight yang luar biasa kepada teman-teman semua. Mungkin sangat menarik, Pak, ya, bicara tentang dunia kemasjidan, apalagi ini masjidnya di kampus. Karena memang masjid kampus ini jadi pusat perhatian yang sangat diperhatikan gitu, Pak, ya, untuk pengembangan Rabbul Qayyum pendidikan karakter tadi. Mungkin luar biasa, Pak. Makasih banyak, Pak, atas keluangan waktunya dan insight-insight yang luar biasa diberikan Bapak perkenalkan ini. Sama-sama saya pun belajar juga dari Bapak ya. Sama-sama belajar. Mengelola masjid ini sama-sama belajar di kampus ini luar biasa nih, Pak. Mungkin teman-teman demikian cerita cermat kita. Cermat itu Pak, cerita masjid. Iya. Cermat di cerita masjid dari Bapak Iskandar selaku BPH Badan Pengurus Harian di Masjid Al-Wasi'i yang sangat luar biasa memberikan insight, memberikan kita materi yang sangat-sangat penuh powerful yang perlu kita implementasikan pelan-pelan, kita terapkan untuk generasi-generasi muda kita agar bisa terpaut dengan masjid, sehingga masjid menjadi pusat peradaban umat dimulainya dari masjid. Mungkin demikian pada hari ini cerita cermat kita di masjid. Mudah-mudahan senantiasa dengan istiqomahan dan terus memberikan kontribusi yang nyata untuk selalu bertumbuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Masya Allah. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.